Ternyata itu tempat praktek dokter, psikiater. Ditulis gede, forgiving is healing. Nah, akhirnya kami diskusi. Kira-kira kenapa psikiater ini harus nulis segede itu? Saya jawab, karena dia sudah capek melayani orang bermasalah. Loh, betul enggak? Dia capek. Karena masalah hidup itu cuma satu, mengampuni, mau atau tidak. Orang yang bisa mengampuni, saudara, dia nggak akan punya penyakit apa-apa. Amin kan, yang langganan sakit itu. Betul? Kalau kita tidak mengampuni, saudara baca buku tentang cancer yang terakhir. Saya punya bukti. Seluruh dunia percaya bahwa di dalam tubuh setiap manusia itu sudah punya sel kanker bawaan. Betul tidak? Semuanya ada. Semuanya ada. Dan saya cari tentang cancer. Saudara akan kaget. Pemicu utama sel kanker itu karena stres. Nah, ini yang menarik. Nah, penyebab utama stres itu karena tidak mau menerima apa yang terjadi. Ya, itu sederhana. Tapi arti sesungguhnya, kenapa orang itu stres? Jawabannya karena tidak mau menerima apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, arti kata tidak mau menerima yang terjadi, itu dia against. Dia menolak semua yang ada ini. Betul tidak? Kalau orang itu menerima, wah luar biasa. Satu hari saya mempelajari filosofi tentang air. Ada buku tentang air. Kalau saya pernah baca tulisan seorang dokter dari Jepang, menarik sekali. Bukan itu, saya tambah lagi nih buku yang soal air. Saudara, dunia mengakui bahwa kehidupan itu ditandai karena ada air. Betul enggak? Enggak ada air di bumi ini, mati. Air. Dunia mengakui itu. Nah, mau debat soal apa saja, makanan semua. Oke, enggak ada air, enggak tumbuh juga itu makanan. Pokoknya air itu semua. Nah, kalau saudara bisa ketemu kebenaran itu yang diakui oleh dunia, kembalikan ke Alkitab. Semua Tuhan di dunia ini yang bicara the living water cuma Yesus, enggak ada yang lain. Tuhan Yesus enggak cuma bicara air, tapi dia bicara air yang hidup. Bayangkan, air itu saja sudah sebagai bukti sumber kehidupan. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia membawa air hidup. Hebat bukan? Jadi hidup yang lebih hidup lagi. Nah, kita lihat filosofi air. Satu-satunya benda di alam semesta ini yang paling tidak suka melawan adalah air. Ngerti nggak maksudnya? Oh, wajah saudara belum ngerti. Oke, saya terangkan. Ya, karena saya ini guru, ngajar tahu murid itu wajahnya terima atau tidak dari wajahnya akan ketahuan. Air itu satu-satunya benda yang ada di alam semesta ini yang sangat tidak stres. Karena air itu bisa menerima kondisi apa saja. Kira-kira ngerti maksudnya? Oke. Letakkan air di botol. Dia nggak akan melawan, nggak mau berbentuk botol. Dia ngotot, kaku, nggak mau begitu. Bisa tidak? Nggak bisa. Letakkan air di tempat model apa saja. Air itu bisa menerima keadaan itu. Maka itu filosofi dunia berkata, kalau kamu hidup ingin tidak stres, jadilah seperti air. Ikuti keadaan itu, nggak usah dilawan. Karena orang yang melawan sebuah keadaan, walaupun dia nggak suka, itu orang stres. Dan itu pemicu kanker yang paling hebat. Maka itu begitu orang kena kanker, dokter langsung tanya, apa menyebabkan orang ini stres? Dan di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, keluarga itu penyebab stres yang terbesar. Kedua, itu di kantor. Untuk anak sekolah hampir nggak ada yang stres, karena dunia main di situ. Tapi keluarga dan kantor, tempat kerja, itu tempat stres yang paling berat. Maka itu, saudara, pengampunan
adalah unsur, kalau saya pakai kata ini, yang membuat kita bisa menjadi seperti air itu. Renungkan kata ini. Mengampuni adalah unsur yang membuat kita bisa jadi seperti air itu. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengampuni semua orang. Lagi sekali, Ibrani 12 ayat 14 tadi, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya, terimalah semua orang itu, apapun keadaannya. Maka kita nggak akan stres. Nah, ini hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Oke, saya menemukan kebenaran ini. Nanti kita lihat ayatnya. Siapa yang pernah menyadari bahwa ada satu konsep yang ada dalam hidup setiap orang tua secara normal, yaitu begini. Mengapa seorang bayi itu bisa tahu bahwa ini papa mamanya? Apakah karena diberitahu? Karena apa? Kenapa seorang bayi, manusia kecil ini tahu bahwa ini papa mamanya? Tolong buka Roma 15 ayat 7. Inilah konsep air itu, saudara. Nah, jelas sekali ada standar yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk hidup bersosial, hidup bercommunity, berkomunitas di dunia ini. Udah dapat? Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah berapa orang? Seorang akan yang lain, standarnya sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Acceptance. Cara keluarkan kata menerima, acceptance. Ingat, siapapun manusia itu, siapapun manusia itu sangat tidak suka kalau ditolak. Saudara melamar satu kerjaan ditolak itu sakit. Apalagi yang sering ditolak pacar, lebih sakit lagi itu. Ditolak itu paling tidak enak dalam hidup ini, saudara. Sangat tidak enak. Mengapa semua manusia sangat tidak suka kalau ditolak dalam hidupnya? Karena Bapa menciptakan kita supaya kita saling menerima satu dengan yang lain. Nah, bicara lagi tentang sosiologi. Mengapa terjadi clash, terjadi salah paham, terjadi perbedaan pendapat, semuanya itu dalam kalangan masyarakat, dalam dunia ini juga? Jawabannya satu, karena sulit menerima satu dengan yang lain. Kenapa orang itu sulit menerima satu dengan yang lain? Jawabannya gampang. Karena orang itu memaksakan kehendaknya untuk partai sebelahnya melakukan yang dia mau. Betul? Memaksa kehendaknya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia memaksakan kehendaknya, saudara, maka 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, akan penuh dengan ayat. Maka tersinggunglah Yesus dengan Petrus, jengkellah dia dengan Yudas, marahlah dia dengan Thomas. Akan penuh begitu. Kira-kira ya atau tidak? Bayangkan dia dari surga turun ke bumi, kumpul dengan kroco-kroco orang-orang on kayak begitu, 12 itu tadi. Bisa bayangkan bagaimana enggak stres. Lalu kenapa dia bisa begitu gampang get along, jalan dengan mereka? Yang jelas beda cara hidupnya, yang ini dari surga, ini dari yang 12 dari dunia. Kenapa? 4 Injil kita tidak ketemu hal itu. Dia pakai konsep mengampuni, acceptance. Dia terima. Dalam persahabatan sama. Kita nggak bisa milih-milih orang yang sesuai dengan kita. Dalam pernikahan juga begitu. Perceraian bukan jalan keluar, bukan solusi untuk permasalahan rumah tangga. Kalau kita masing-masing mau saling menerima apa adanya, kekurangannya, kelebihannya, rumah tangga kita luar biasa. Kita simpulkan dengan satu kata dalam konteks ini. Kenapa Tuhan Yesus bisa menerima semua orang? Satu kata yang penting, dia tidak pernah menuntut. Perceraian terjadi